Oke, assalamualaikum warahmatullah. Ya ampun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Pisces kayaknya. Pisces. Apa yang sedang dirisaukan oleh dirimu? Apa yang sedang kau bingungkan? Pisces mah selalu risau terus ya, risau terus. Aduh, ada masalah nih, masalah ya sekitar rasa ingin memiliki, rasa masih merasa memiliki, rasa yang kuat gitu. Entah apa yang terjadi. Ada kemungkinan kita segitiga juga di sini ya, ataupun memang masih belum bisa memilih perjalanan, tapi ada salah satunya di akhirnya yang akan dipilih ya. Walaupun 1 juta yang suka sama kamu kan, yang datang ke kamu kan 1 guys, masa mau dijajarin ya di pelaminan. Seperti itu sayangku. Manusia mah hanya bisa berusaha dan berusaha. Di sini ada sesuatu hal yang kuat ya, ada mungkin juga ada magic, unsur magic, ataupun ada yang mengikat perasaan kamu gitu ya. Masa lalu kamu belum bisa terlepas. Terlalu dekat ini guys. Masa lalumu ini masih belum bisa lepas, apapun itu sih. Ya bisa aja kayak masa lalu tuh banyak hal kayak kebiasaan lama gitu ya. Sama sih seperti orang-orang pada umumnya ya. Misalnya kebiasaan kita yang masih belum bisa lepas dari circle yang kurang baik, juga itu juga salah satu gambar bernama Eight of Swords gitu ya. Ada pedang, atau bisa juga dikategorikan ada ikatan yang mengikat kamu di sini. Entah ikatanmu ataupun misalnya kayak relationshipnya kamu tuh belum sepenuhnya terbebas gitu ya. Entah masih ada hubungannya. Duh, tangan tuh kering ya, kemarau body ya. Karena ada ikatan-ikatan yang kurang baik, bisa juga ya ikatan dari hal-hal goib negatif juga bisa ya. Mungkin ada seseorang yang sangat mempengaruhi kehidupan kamu, ataupun belum bisa keluar dari situ, ataupun ada seseorang di sini, yang mengikatmu dengan doa, bisa ya. Bisa mistik, bisa doa. Kalau mistik itu ya jelas kalian ada yang diguna-guna juga supaya kalian tidak bisa kemana-mana, ataupun supaya kalian itu tunduk manut gitu ya sama seseorang dengan doanya, ataupun rasa yang kuat. Ada yang mengikat kamu di sini pokoknya ya. Kalian yang bisa ngerasain semua, takut seudon ya. Ya seperti itu ya. Kalau pagi-pagi mah ngopi dulu ya sambil nonton video ya. Jangan terlalu serius. Kalau tarot aku mah jangan terlalu serius, biasa-biasa aja. Oke. Seperti itu. Oh salah ya. Ada seseorang di sini yang menyinari hatimu ya, bergerak seperti the sun. Kamu tahu kan the sun seperti apa di galaksi? Kerjaannya muter mengelilingi bumi ya. Seseorang tersebut selalu muter-muter mengelilingi kamu, atau muter-muter di pikiran kamu, bisa aja juga. Seseorang di sini tulus, penuh dengan kasih sayang, kan the sun itu aura anak kecil ya, yang penuh dengan cinta kasih. Seperti itu. Ada seseorang di sini yang selalu positif terhadap kamu, apapun yang kamu lakukan, seperti apapun kehidupan kamu, di sini ada yang menerima kamu dengan penuh kasih dan sayang. Nah, ada seseorangnya di sini ya, yang dia sendiri gitu ya, mungkin sering memperhatikan kamu, ataupun ada seseorang yang menunggu kamu ya, layaknya seseorang yang mungkin sudah kenal lama, ataupun mungkin aja keluargamu di sini, kakakmu, adikmu ya,
yang selalu mendukungmu, mensupportmu, apapun yang terjadi kepadamu, apapun yang kamu rasakan, seperti apapun keadaan kamu, baik buruknya kamu di sini sudah menerima segalanya. Oke, ada yang mencoba menyerang kamu dengan kata-kata, ada yang mencoba berkonflik ya di sini. Ada seseorang mungkin di sini kamu juga punya teman dekat hubungan kamu atau siapapun di sini, entah keluarga ataupun teman-temanmu atau siapapun di sini, musuhmu mungkin ingin menyerang kamu dengan kata-kata, dengan hal-hal yang menyakitkan hati kamu gitu. Tapi kamu di sini berjuang ya untuk membela gitu ya sesuatu hal yang memang prinsipnya kamu, ataupun yang mencoba mengatur segala sesuatu agar kamu itu ya menuduh apapun lah, entah ya ini ya dengan segala macam hal. Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 7, 8 orang, mungkin 7 orang, karena ada 7 of Swords ya. Atau ada 7 hal di sini yang membebani kamu gitu ya, masuk ke dalam pikiran, banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk zodiak Pisces di sini. Banyak hal kecurigaan, ataupun bisa aja gitu ya, kayak misalnya kita kalau lagi sendiri tuh pikiran kita secara tidak langsung ya mengikuti kita kemanapun kita pergi, berputar-putar gitu di pertanyaan itu aja. Jadi gini guys ya, untuk gangguan apa ya negatif ya, beberapa pasien saya bilang kita dijajali banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu sering masuk ya. Hati-hati, itu bukan bagian dari diri kamu yang seutuhnya. Jadi ketika ada pertanyaan yang masuk ke dalam pikiran kita 1, 2 kali, 3 kali lebih gitu ya, selama bertahun-tahun, itu jelas gangguan negatif. Karena ya menurut para tasawuf, salah satunya adalah saya selalu nonton filsafat dari Dr. Faiz Fahiruddin ya, bahwa pikiran itu sebetulnya jalan-jalan terus ya ke masa-masa yang tidak kita inginkan, malah kita tidak harapkan, kayak kenangan-kenangan itu. Kenangan buruk, kenangan yang pahit gitu ya. Kalau kenangan yang baik sih baik-baik aja, bagus ya, membawa vibrasi yang cukup memberikan arti atau warna. Tapi kalau seandainya yang kayak yang negatif-negatif, kalian bisa mengatasinya, kayak misalnya kita bisa mengatur pikiran kita untuk tidak pergi ke sana terlalu jauh ya, seperti itu. Jadi beberapa pasien-pasien saya gitu yang dia merasa bahwa ada di masa lalu, di sana ada sesuatu yang belum terbongkar, terbaca, ataupun belum terjawab. Jadi bantulah pikiranmu untuk kembali ke hari ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian masih berada di masa lalu, Kak, aku ada di masa lalu, Kak, aku tuh ada di tahun 1990 gitu, sedangkan sekarang udah 2023, Kak, aku udah di sana. Kembali lagi ke sini ya, ke hari ini. Caranya melupakan semua itu tidak bisa sendiri, perlu coach untuk membimbing, atau guru-guru kamu, guru spiritual kamu, orang-orang yang psikolognya kamu, ataupun psikiaternya kamu, ataupun orang-orang pintar di sekitar kamu yang cerdas dalam bidangnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu bisa menjawab semua hal yang terjadi, kayak tragedi yang belum terjawab, itu bisa melakukan konseling seperti itu. Ya, banyak sekali loh manfaat konseling. Kita sehat dengan mengorbankan uangnya kamu itu untuk memberikan keproduktivitasan otak kamu di hari ini. Oke, baiklah, lanjutkan guys. Ada perubahannya di sini. Oke, ada yang mungkin ada orang yang ingin datang menghadap kamu, ada keberuntungan, ada seseorang yang membawa keberuntungan, karena seseorang di sini ada Knight of Swords ya, dia membawa tongkat yang punya keajaiban gitu. Ada doa-doa dia yang terkabul dalam perjalanan hidupmu. Ada soalnya ada naga ya. Naga itu adalah ciri keberuntungan. Lambang keberuntungan. Ya, entah itu teman, saudara, siapapun, sahabat gitu yang selalu mendukung kamu di sini, yang dia selalu membawa sesuatu ketika datang ke rumah kamu. Oke. Nah, sementara ada yang mencoba ingin seperti
menghakimimu ya, menjudge-mu, mengejasmu dengan berbagai macam kata-kata. Tapi ada seseorang di sini yang positif mendatangi kamu gitu. Jadi gini guys ya, ada black and white. Life is yin and yang. Jadi kalau seandainya ada yang membenci kamu, otomatis pasti ada yang mencintai. Kayak gitu. Waktu aku kerja misalnya ya di kantor ya, dan aku memilih bekerja sebagai seorang tarot leader dan juga healer, sebagai seorang healer di sini ya. Kenapa? Karena jujur ya, untuk para healer itu sulit ya untuk berada di kawasan-kawasan yang banyak orang. Kenapa? Karena energi habis gitu ya. Bukannya nggak pede atau apalah ya, perasaan itu nggak tenang kalau terlalu banyak orang, karena banyak membaca energi-energi yang beraneka ragam. Ketika saya bekerja di satu tempat ya, di satu perusahaan, saya banyak yang mungkin musuh ya. Saya juga ngerasa nggak memusuhi, tapi orang-orang memusuhi saya mungkin karena prestasi gitu, ataupun karena bos saya sayang sama saya. Ada bedanya dengan kepada mereka gitu ya. Nah, ketika kita dibenci karena ada yang sayang, coba kalau bosnya biasa aja ya, nggak ada effortnya ke kamu, santai-santai aja, karena kamu punya effort yang bagus, punya prestasi yang bagus, otomatis saingannya ketat, banyak orang-orang mulai coba melihat kamu nih. Orang artinya melihat kamu. Jadi ketika kamu punya prestasi, punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekitarnya, pasti pandangan mereka akan tertuju ke kamu, karena mungkin kamu berharga dan unik yang tidak bisa dia miliki ya. Akhirnya kalau orang sirik mah pasti jadi benci kan ya. Karena apa? Karena bos kamu sayang kamu, menghargai kamu. Jadi ada dua hal ya di dunia ini, tetap pada akhirnya berpasangan, dibenci dan dicintai, dijunjung dan direndahkan. Oke, ada perubahan ya. Ada perubahan Kak. Lihat, ada pundi-pundi kebahagiaan tuh, kayak misalnya ada hadiah-hadiah yang akan hadir di bulan November atau di akhir tahun. Kalian dapat hadiah-hadiah kayaknya ya. Hadiah itu banyak, berupa kebahagiaan. Entah itu bentuknya kado, selamat, kebahagiaan, pemberian mungkin dari sekitarnya kalian, ataupun ada perubahan yang nanti bisa aja kayak gini ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Kamu punya pacar misalnya ada 20 ya. Nah, menurut alam semesta, coba kamu pilih satu, atau kan harus satu kan? Lalu diputar lah rodanya, teng kan? Nah, setelah diputar itu kan rodanya tek 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 tek. Ah, di sana. Ini dapat hadiahnya. Ini. Nah, seperti itulah ya jodoh kita. Kita boleh punya banyak pilihan, ataupun misalnya orang yang lagi dealing sama kamu bisa vice versa juga ya. Itu tentang jiwa kamu ya. Banyak pilihan yang dia suka, ataupun banyak pilihan yang kamu suka. Tapi alam semesta ini yang menentukan gerakannya. Satu, misalnya hadiahnya ada 8 nih. Pas yang kena di jarumnya, kamu misalnya dapat rumah. Itu kan sudah kehendak Tuhan. Gitu ya. Yang penting jangan sampai yang jong aja, jangan sampai orang-orang yang jong. Orang-orang yang jong itu ya yang tidak bermanfaat, yang akan menyusahkan kamu bertahun-tahun. Oke, di sini ada perubahan tentang kehidupan kamu, ada tentang kebahagiaan untuk kamu. Kamu dituntut untuk banyak meditasi, berdoa ya. Kebangkitan kamu hanya berdoa aja, merubah circle, merubah siklus kayak yang biasanya tidak pernah berdoa ya berdoa. Yang tidak biasanya pergi ke tempat-tempat yang peribadatan, kamu datang ke situ. Karena apa? Ada the devil di sini. Ada yang mencoba mengganggu kamu di sini, ada yang menjahati kamu dengan gangguan-gangguan negatif. Ya. Ketika kamu mencintai seseorang di sini ya, ada orang di sini yang menginginkan keuanganmu, hartamu, ataupun apapun. Di sini ada orang yang berniat jahat sama kamu ya. Seperti itu, yang cuma hanya ingin sesuatu dari kamu, ada yang ingin memanfaatkan kamu, yang ingin, karena the devil bercerita tentang
nafsu ya, nafsu dunia, atau mungkin ingin menginginkan tubuhmu saja ya. Ya kalau nggak tubuh ya money ya kan, materi finansial kamu mau disedot gitu kan ya, ataupun kesucian kamu di sini. Oke, di sini ada seseorang di sini yang penuh cinta dan kasih ya, gitu, yang selalu memberikan sesuatu kepadamu dengan tulus di sini. Gitu. Coba kita lihat the bottom of the deck-nya. Di sini ada seseorang di sini yang tidak mau kehilangan kamu gitu, ataupun kamu tidak ingin kehilangan seseorang di sini yang sangat mencintai kamu, menyayangi kamu di sini. Ataupun kamu sebagai seorang penyayang, penyabar gitu ya, baik hati, yang suka dermawan terhadap siapapun, dan kamu dermawan banget sama orang yang kamu sayangi di sini, dia tidak mau kehilangan kamu di sini. Ya. Gitu, seperti itu. Ciri-cirinya adalah seseorang di sini the sun ya. Atau kamu seorang the sun, seorang yang menyinari kebaikan-kebaikan yang menyebarkan kasih sayang untuk setiap orang, ataupun sebaliknya orang tersebut menyebarkan kasih sayang, menyebarkan rasa cinta kasih. Orangnya mungkin di sini tulus ya sama kamu. Dan yang satunya lagi itu orangnya di sini jahat ya sama kamu gitu, selalu pura-pura pinjam uang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi ada yang mencintai dan yang mau menyelamatkan kamu, dan yang mau menghancurkan kamu di sini udah jelas banget ya. Mau menghancurkan kamu. Ada pihak-pihak lain yang sengaja didatangkan orang itu untuk menghancurkan kamu. Seperti itu ya, alam semesta memberitahunya. Oke. Seperti itu ya. Kita lihat dulu karena kepanjangannya tentang jiwa kamu, kan udah hampir 10 hari tidak membaca jiwa kamu. Jadi kartunya satu aja, terus langsung ke inisial nama aja ya. Inisial nama aku sebutin aja ya. Aku pengen redup-redupan begini ya. A, T, F, I, N, apa lagi ya, P, H, B, R, V, Y. T. Udah. U. Oke. Kebesaran. Oke, di sini ada sesuatu ya, kayak kalian dituntut untuk jaga jarak ya dengan siapapun ya. Jaga jarak dengan orang-orang sekitarnya kamu yang kita nggak pernah tahu, orang yang mungkin warawiri ke dalam kehidupan kamu. Terus jaga jarak, pokoknya aku nggak tahu nih kenapa jaga jarak. kita klarifikasi aja. Ya ampun, mana my smoking? Oke, ada rezeki ya di sini yang mampir ke rekeningnya kamu, alhamdulillah ya. Ada yang nanti nelpon kamu gitu, ataupun ngasih chatting kamu gitu ya. Di sini ada yang PHP-in kamu, ada di sini. Ada, coba apa ya? Ini sedang saya mau terima di sini kata-kata ini berbicara. Oke, pokoknya kalian misalnya punya temen nih ya, banyak banget nih curhat. Salah satu di antara kalian, di antara teman kalian ada yang bisa diajak curhat, tolong curhat sama dia. Apapun keadaan kamu, curhat deh. Soalnya si Pisces mah jarang curhat masalah pribadi, bahaya ya.
gitu. Curhat aja terserah pokoknya. Bilang sama temen kamu jangan ngomong dulu, aku mau ngomong, aku mau cerita semua, tolong dengarkan gitu ya. Ya, oke. Jadi banyak banget ya depresi yang paling berat dalam hidup ini ya ketika kita kehilangan kepercayaan terhadap seseorang, termasuk teman, keluarga, itu udah nggak ada kepercayaan gitu. Pilih satu aja, pilih satu yang bisa bikin kalian ngerasa ada di situ. Terus curhat ya semua, unek-unek. Oke, itu terapi jiwa ya, supaya kita ngerasa bahwa hidup ini tuh ada artinya gitu, ada teman kamu yang tulus sama kamu, oke? Pokoknya ada di sini yang bahaya, yang ada kecenderungan di sini yang suka menyakiti dirinya sendiri, oke? Hati-hati. Wow, oke? Ya, selain kita misalnya pentingnya curhat, konseling tuh nggak harus sama coach, nggak harus sama orang-orang spiritual, nggak usah harus sama dokter spesialis kejiwaan sih, nggak usah. Sama teman kamu yang paling kamu sayang itu obat juga, ya kan? Oke, jangan banyak-banyak sendiri ya. Kalaupun sendiri, kalau banyak berdoa sih nggak apa-apa ya, banyak beribadah gitu. Oke. Melakukan hal-hal yang positif sih nggak apa-apa. Ada di sini ada beberapa yang introvert juga. Ya, introvert, ekstrovert juga banyak. Ini yang khusus untuk yang sendiri ya. Selalu berdoa ya, bahwa Tuhan dalam setiap langkah dan nafasmu. Oke, supaya kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah dari segala sudut, segala arah ya. Pokoknya banyakin teman yang tulus sama kamu, otomatis kamu juga dapat kebahagiaan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Pisces. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak berkenan, yang tidak dimengerti ya. Kalau ada yang mau ditanyain sama Kak Marisa, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di layar deskripsi. Tanyain, Kak, nama aku ini, aku punya pacar ini, tanggal lahirnya ini, nanti aku hitungin ini bahaya apa enggak ya. Oke. Terus gitu aja ya sayang. Semoga kalian selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan cintai oleh Tuhan semesta alam. Makasih udah nonton videonya. Dadah Pisces.